Bismillahirrahmanirrahim. Fadailu Lailatul Qadri ay hadhihi fadailu Lailatul Qadar. Utawi iki iku pira-pira fadilahe Lailatul Qadar. Fadilah Lailatul Qadar. Lau dzakarna lamun nutur kita kulama ing saben-saben perkara yustoru ditulis apa ma fi hadhil kalimati ing dalem ikilah kalimat la nablughu mongko ora mencapai kita ba'don ing sebagian min fadliha saking keutamaane Lailatul Qadar al-azimi kang agung. Kalau seandainya kita hitung seluruh apa yang kita tulis ya dalam kalimat ini tentang Lailatul Qadar, sungguh kita tidak akan mampu ya mencapai bahkan sebagiannya saja tidak, karena Lailatul Qadar ini memang luar biasa agungnya, sehingga pena tidak akan mampu untuk menuliskannya dengan lengkap dan lesan ini tidak akan bisa untuk menuturkannya dengan sempurna. Lailatul Qadri khassatun bil ummatil Muhammadiyah. Malam Lailatul Qadar khusus diberikan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tadhhab ila man qala innaha lailatun wahidatun kanat. Jangan mengikuti pendapat orang yang mengatakan bahwa itu hanya satu malam saja dan sudah terjadi. Wantaha amruha fi zamanil wahyi, dan sudah selesai masalah Lailatul Qadar itu dulu pada zaman turunnya wahyu. Sekarang sudah tidak ada Lailatul Qadar. Kita tentu tidak perlu mengikuti pendapat ini. Mengapa? Li'annal haqqa alladzi dhahaba ilaihi ba'du kibaril ulama, karena yang benar yang dipegangi oleh mayoritas ya ulama, innaha baqiyatun li ghayatil an hatta taqumus sa'atu, bahwasanya Lailatul Qadar itu akan senantiasa ada sampai sekarang hingga saat ini, bahkan sampai nanti hari kiamat. Wa sa'ala ba'duhum, berkata sebagian ulama, hal hiya fi Ramadan faqat, apakah Lailatul Qadar itu hanya di bulan Ramadan, au fi sanati kulliha, atau ada dalam satu tahun seluruhnya. Jadi tiap-tiap bulan dari satu tahun itu ada Lailatul Qadarnya. Wal jawabu ala dzalika naqul, jawaban atas itu kita sebutkan Lailatul Qadari min khosaisil ummatil Muhammadiyah, bahwa Lailatul Qadar adalah ciri khas, kekhususan, anugerah yang diberikan Allah kepada umat Muhammad. Faqad rawa Atha an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Atha dari Ibnu Abbas, annahu dzukira li Rasulillah rajulun min Bani Israil. Pernah diceritakan kepada Rasulullah, diceritakan bahwa ada seseorang dari Bani Israel hamalas silah ala atikihi fi sabilillahi alfasahrin, yang membawa senjata di pundaknya, memanggul senjata, berjuang fi sabilillah selama 1000 tahun. Wah, fa'ajiba Rasulullah sangat takjub, kagum dengan orang tersebut. Alangkah hebatnya orang itu bisa hidup 1000 tahun dalam perjuangan fisabilillah, mengangkat senjata demi menegakkan agama Allah. Dan Rasul karena kagumnya dengan kisah itu, wa tamanna an yakuna li ummatihi minal fadail, beliau ingin agar umatnya ini juga mendapat fadilah seperti itu. Tapi bagaimana caranya? Faqala ya Rabb, wahai Allah, ja'alta ummati aqsaral umami a'maran, telah kau jadikan umatku adalah umat yang paling pendek umurnya, wa aqalluhum a'malan, umat yang paling sedikit amalannya, umat-umat dahulu
banyak amalannya, seperti dalam kisah Isra Mi'raj itu umat Nabi Musa sholatnya 50 rakaat, 50 waktu misalnya, atau 50 rakaat. Kita sedikit misalnya. Umat saya begitu, tetapi kami ya dan umat kami ini ingin kemuliaan dan anugerah yang besar, wahai ya Allah. Itu Kanjeng Nabi sampai memikirkan umatnya seperti itu. Maka dijawab oleh Allah, fa'atahullahu ta'ala lailatal qadar, maka Allah anugerahkan Lailatul Qadar yang khairin min alfi syahrin, yang lebih mulia, lebih baik dari 1000 bulan. Allati hamala fiha al-Israiliyu as-silah fisabilillah, lebih baik dari 1000 bulan yang dimana seorang Bani Israel mengangkat senjata di jalan sabilillah. Lebih baik dari itu aku berikan hanya semalam saja bagi umatmu, wahai Nabi Muhammad. Laka, untukmu, wali ummatika, dan untuk umatmu, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Wa qala badul ulama al-mu'arrikhin, berkata sebagian ulama ahli sejarah, innar rajula mimman mado kana la yusamma abidan illa idza abidallah ta'ala alfa syahrin. Sebagian ulama sejarah mengatakan bahwa orang zaman dulu tidak disebut abid atau ahli ibadah kecuali ia telah beribadah kepada Allah selama 1000 bulan. Umurnya panjang-panjang juga ya. Maka fa'atallahu subhanahu wa ta'ala lailatan lil ummatil Muhammadiyah. Maka sekali lagi Allah berikanlah satu malam yang luar biasa itu, yang lebih utama dari 1000 bulan kepada umat Muhammad. In hamma ahyauha, kalau ia benar-benar berniat untuk menghidupkan malam itu, kanu ahaqqu bi an yusammu abidina min ulaikal ibad, maka berhak baginya untuk disebut seorang yang ahli ibadah dari diantara para ahli ibadah yang lainnya. Wal qaulus sahih annaha lam turfa, pendapat yang sahih malam Lailatul Qadar belum diangkat. Malam Lailatul Qadar masih tetap ada. Wa annaha baqiyatun ila yaumil qiyamah, ia akan senantiasa hadir sampai hari kiamat. Li ummati Muhammad, bagi umat Muhammad, ma baqiya minhum ithnani, meskipun nanti tinggal 2 orang saja. Kalau masih ada Ramadan, masih ada umat Muhammad, meskipun andai kata hanya di dunia ini 2 orang saja, maka Lailatul Qadar akan tetap hadir di bumi ini. Li'annal ahadits as-sahihah natiqatun bil timasiha fi layalin maksusah. Karena hadis-hadis yang sahih berbicara untuk memburunya di malam-malam yang khusus. Ya, iltimas itu mencarinya atau memburunya. Wala yumkinu dzalika illa idza kanat baqiyatan ila yaumil qiyamah, dan tidak mungkin itu terjadi kecuali Lailatul Qadar itu masih ada hingga yaumil kiamat, karena kita disuruh mencarinya. Sumaktalafal ulama fi waktiha, kemudian ulama berbeda pendapat dalam kapan Lailatul Qadar. Fadzaba aktsaruhum ila anha mukhtassatun bi Ramadan. Sebagian bahkan mayoritas berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu khusus di bulan Ramadan. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatil Qadar, sungguhnya aku menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Fawajaba antakuna Lailatul Qadar fi Ramadana daf'an lit tanaqud, maka dengan 2 ayat ini pastilah bulan Ramadan, Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan, untuk menggabungkan 2 ayat ini sehingga menolak kontradiksi. Wadhaba ba'tuhum, tapi meskipun demikian ada sebagian pandangan ulama yang mengatakan ila annaha da'iratun fi sanati kulliha, sungguhnya malam Lailatul Qadar itu ada setiap tahun.
Ya, setiap tahun itu ada, dalam arti setiap bulan itu ada Lailatul Qadar dalam satu tahun itu. Sumaktalafal qailun innaha fi Ramadan hal fi kulli syahri Ramadan. Kemudian pandangan lain mengatakan bahwa di bulan Ramadan itu apakah di seluruh bulan Ramadan, di seluruh hari-hari bulan Ramadan, au fil asril akhir minhu faqat, atau di 10 terakhir saja. Nah, fadzaba ba'duhum ilal awal. Sebagian ulama berpandangan bahwa Lailatul Qadar itu mungkin terjadi di seluruh hari-hari bulan Ramadan. Karena itu Lailatul Qadar carilah mulai dari tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi fadzaba ba'duhum wadzabal katsir minhum, tetapi memang yang terbanyak dari para ulama adalah pendapat kedua, yaitu wa khossoha bil autar, yaitu 10 yang terakhir khususnya yang ganjil, 21, 23 dan seterusnya yang ganjil-ganjil. Wasababu fi ikhfa'iyya 'alan nasi wujuh. Mengapa Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah? Sebab disembunyikannya Lailatul Qadar bagi manusia itu ada beberapa pandangan. Al-kedua, yang pertama, innahu akhfaha, sungguhnya Allah menyembunyikan Lailatul Qadar liyu'adzimu jami'as sanati, agar umat Islam mengagungkan seluruh tahun. Alal qauli bi annaha fiha, mengikuti pandangan kalau Lailatul Qadar itu ada sepanjang tahun. Au fi jami'i Ramadan, atau agar umat Islam mengagungkan seluruh hari-hari di bulan Ramadan. Alal qaul bihi au fil asril akhir alal qaul bihi, berdasarkan pandangan bahwa bulan Ramadan itu ada di Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan atau di 10 terakhir bulan Ramadan, tapi tetap dirahasiakan agar di seluruh hari-hari bulan Ramadan ini orang akan senantiasa mencarinya, ya, bersiap siaga. Kama akhfa ridhahu fit ta'at, sebagai mana Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan, liar gobu fiha kullaha, agar manusia ini mencintai ketaatan selamanya, senantiasa, seluruhnya. Di ketaatan manakah yang diridhoi Allah kita tidak akan pernah tahu. Ibadah manakah yang diterima Allah kita tidak, manusia tidak diberitahu. Karena itu seluruh ibadah kita niatkan karena Allah, seluruh aktivitas kita niatkan ibadah kepada Allah, karena kita tidak tahu mana ibadah yang mendapat ridhonya. Wa akhfa ghadabahu fil ma'asi, Allah sembunyikan murkanya di dalam maksiat. Maksiat yang mana yang Allah akan murka kita tidak akan pernah tahu, dengan tujuan agar liyahdharuha kullaha, manusia sebisa mungkin meninggalkan dan menjauhi seluruh maksiat yang ada. Wa akhfa waliyahu fil muslimin, Allah samarkan, sembunyikan kekasih-kekasihnya, wali-walinya di antara orang-orang Islam, agar kalian sesama dengan orang Islam sangat saling menghormati, tidak meremehkannya, liyu'adzimuhu kullahum, karena siapa tahu di antara mereka itu yang kelihatannya mungkin sederhana, yang kelihatannya mungkin tidak mulia, tapi justru itu adalah waliyun min auliyaillah. Allah sembunyikan walinya dari mata-mata biasa ini, kita tidak tahu mana yang wali Allah, agar kita selalu menghormati semua manusia. Wa akhfa sa'atal ijabah, demikian pula Allah sembunyikan waktu ijabah, waktu-waktu ijabah, mana yang benar-benar jam berapa akan dikabulkan doa-doa kita, ya. Di hari Jumat itu saat khutbah atau saat asar atau kapan, liyajtahidu fil ibadati fi jami'i aqotiha, agar umat Islam ini bersungguh-sungguh dalam ibadah di setiap waktunya. Wa akhfal ismal a'dham liyu'adzimu kulla asma'ihi, Allah pun merahasiakan namanya yang paling mulia agar mereka mengagungkan setiap atau seluruh nama-nama Allah. Al-wajhu tsani, yaitu pandangan yang pertama, ya. Pandangan kedua, innal abda idza lam yatayaqqan lailatul qadar, seseorang kalau tidak yakin Lailatul Qadar, wajtahada fit taat, dan ia bersungguh-sungguh bertaat, rojaan an yudrikaha,
dan dengan harapan ingin berjumpa dengan Lailatul Qadar, yubahillahu ta'ala bihi malaikatahu, maka Allah akan membanggakan dia di hadapan para malaikatnya. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, taquluna innahum yufsiduna fil ardi wa yasfikuna dima. Kalian pernah berkata bahwa manusia itu hanya bisanya merusak di bumi dan akan menumpahkan darah. Tetapi lihat, wahai hambaku para malaikat, wahada jidduhu wajtihadu fil lailatil madnuna. Lihat itu betapa semangatnya mereka, betapa aktifnya mereka di malam-malam yang itu tidak jelas, samar, di malam-malam yang hanya perkiraan saja karena mereka tidak tahu apakah ini malam Lailatul Qadar atau tidak. Bagaimana fakaifa lau ja'altuha ma'lumatan? Bagaimana kalau seandainya itu aku perlihatkan? Belum jelas saja mereka sudah giatnya seperti itu. Jadi sangkaanmu itu keliru wahai para malaikat. Fakhina idzin yadhar anni a'lamu ma la ta'lamun. Inilah sesungguhnya aku lebih tahu dari apa yang kalian ketahui. Jadi Allah bangga dengan hambanya, yaitu para manusia yang memburu Lailatul Qadar. Al-wajhu salis, yang ketiga, liyajtahidu fitolabiha, agar umat Islam sungguh-sungguh mencarinya, waltimasiha, dan memburunya, fayanalu bidzalika ajrul mujtahidin, maka ia akan mendapat pahala orang-orang yang bersungguh-sungguh fil ibadati, di dalam ibadah, ya. Karena bikhilafi mau lau ujinat, beda kalau malam Lailatul Qadar itu ditentukan filailatin biainiha, malam ini, malam tanggal sekian, ya. Lahasolal iktisaru alaiha, tentu yang terjadi ya kita jujuk, ya. Iktisar itu langsung meringkas ya di malam itu, ya, yang lain-lainnya ya ndak usah. Fafatat al ibadatu fi ghairiha, maka akan hilanglah ibadah-ibadah di selain hari tersebut yang telah ditentukan, ya. Karena itu disembunyikan. Waqad qila, dan sungguh telah diucapkan, ajruka ala qadri nasibik, pahalamu itu menurut kadar ya jatahmu. Kalau jatahmu mengambil itu sedikit, ya pahalamu ya sedikit. Kalau jatahmu mengambil bagian banyak, maka pahalamu akan banyak. Amma fadailuha fakathirah. Adapun fadilah Lailatul Qadar itu banyak. Minha, diantaranya, annaman qoma lailataha gufirat dunubuh. Orang yang bersolat malam di malam Lailatul Qadar akan diampuni dosa-dosanya. Qala, bersabda Rasulullah, man qoma Lailatul Qadar, siapa yang bangun malam di Lailatul Qadar, artinya salat malam, imanan wahtisaban, berdasarkan iman dan berdasarkan mendapat pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa minha, dan di antara fadilah Lailatul Qadar itu, layan aqidu fiha nutfatu kafir, di malam itu tidak akan pernah bakal jadi manusia, ya, yaitu sperma dari orang kafir, karena malam itu malam yang sangat mulia, ya, sampai malam itu tidak akan pernah ada pembuahan, ya, kalau sperma itu sperma kafir. Wa ya ibaratun anil lailah allati yang kasifu fiha syai'un minal malakut. Malam itu adalah sebuah ungkapan malam yang kasaf, terbuka, ya, terbuka tire-tire rahasia di dalamnya, yaitu dari rahasia-rahasia langit, ya, rahasia-rahasia alam malakut itu terbuka di malam itu. Cuma wanasu fi hadzal kasfi mutafawitun. Manusia dalam masalah kasaf ini, terbuka mata batinnya di malam itu, ini bertingkat-tingkat, ya. Faminhum, sebagian orang, man tangkasifu lahul khujub anis samawat wa ma fiha. Sebagian orang akan disingkap tirainya di malam itu, maka ia akan menyaksikan langit dan apa yang di dalamnya. Fayusahidu fihal malaikah ala suwariha, maka ia akan bisa menyaksikan para malaikat dalam bentuk aslinya. Subhanallah. Ma baina qaimin, ada yang berdiri, wa qaidin, ada yang duduk, wa raki'in, ada yang ruku', wa sajidin, ada yang sujud, wa dzakirin, ada yang sedang berzikir, wa syaidin, ada yang sedang bertasyahud, wa musabbihin, ada yang bertasbih, wa muhallilin, baca tahlil, semuanya.
maka malam itu sebagian orang akan bisa menyaksikan ya seluruh ufuk cakrawala ini dipenuhi oleh para malaikat yang bergemermang, bertasbih memuji kepada Allah. Langit penuh dengan para malaikat. Subhanallah, ya ini luar biasa orang yang bisa kasaf seperti itu. Watang kosifu lahu al-hujub an tahumil arodin. Ada juga yang dibuka hijab orang itu sehingga mata batinnya bisa melihat lapisan-lapisan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Fayusahidul jin, dia mampu melihat jin, wasayatin dan setan-setan, wayaro iblis dan bisa melihat iblis, wa awanihi dan bala tentara iblis, wa arsihi dan singgasana iblis. Ya, iblis punya singgasana. Fayad hasu lima yaro, maka dia akan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Wayarot to'iin, akan melihat para jin-jin dan itu yang taat, wal asin dan yang maksiat min abna'i jinsihi dari anak keturunan mereka. Itu akan bisa dilihat ya. Ini orang-orang tertentu ya. Wa minhum man yang kasiful lahum ghairu dzalika, sebagian orang terbuka hijabnya ya, terbuka mata batinnya sehingga akan melihat selain itu ala hasbi solahihi wa darajati fit taat, menurut kadar kebaikan dan derajatnya dalam ketaatan ya. Wa yahsunu liman ro'aha an yaktumaha, sebaiknya bagi orang yang melihatnya untuk merahasiakannya karena ini bersifatnya pribadi. Wa an yukthira minat ta'abbud wa du'a, sebaiknya memperbanyak beribadah dan berdoa fi jami'il layali wa bil akhasi fi layali Ramadan, di seluruh malam khususnya di malam-malam Ramadan, asa an yusadifaha, mudah-mudahan bisa menemukan Lailatul Qadar. Wa yakunu du'a'u, dan doanya adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, memperbanyak doa itu ya. Wa min alamatiha, dan termasuk alamatnya Lailatul Qadar adalah annaha baljah, malam itu malam yang tenang, samhah, damai, adem ya, laharota, tidak panas, wala baridah, tidak dingin, ya'dzubu fiha ma'ul bihar, bahkan bagi orang-orang tertentu akan tahu ketika air laut menjadi tawar malam itu, berarti itu malam Lailatul Qadar ya, air laut itu menjadi tawar. Wala yanbahu fiha kalbun aslan, anjing tidak menggonggong di malam itu, suasananya nyaman, tenang, sunyi tapi penuh ya kesahduan. Wa takunu syamsu sabihataha baydo'a naqiyatan, matahari pada pagi harinya tampak putih bersih, la su'alaha, tidak ada sorotnya yang silau, tidak, ka'anha tumisat, kayaknya sorotnya itu kayak dihapus ya, itu paginya kelihatan seperti itu. Wa yambagi liman ro'a hadhil alamat sabihataha, siapa yang melihat tanda ini di paginya, tetap dia sehari itu harus banyak beribadah, an yajtahida fil ibadah wa du'a yaumaha, untuk banyak beribadah dan berdoa di hari atau di siang itu. Kama yajtahida fi lailatiha, sebagaimana ya beribadah di malamnya. Tujuannya apa? Fa innahu yudriku fadlaha. Insya Allah meskipun siangnya, karena dia melihat tanda itu, kalau engkau beribadah meskipun di siang harinya, insya Allah akan mendapat fadilahnya Lailatul Qadar meskipun siang ya, meskipun tidak sama dengan malam, tapi karena ini masih ada rentetan satu hari ya, itu insya Allah kita akan mendapat fadilahnya, amin. Wa yustakabul i'tikaf fi syahril awakhir min Ramadan, disunnahkan i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan, asa an yudrikaha khususan alal qaul bi annaha fil asril awakhir min Ramadan, barangkali bisa menemukannya khususnya berdasarkan pandangan bahwa Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Wa kana Abu Hurairah wa ashabu radhiyallahu anhu ya'takifuna fi Ramadan fil masjid, dahulu Abu Hurairah dan para sahabat beriktikaf di Ramadan ya, di bulan Ramadan di masjid-masjid, wa yaquluna, dan mereka berkata, nahbisu anfusana linadhura siyamana,
kami kekang jiwa kami tahan tubuh kami agar menang puasa kami, agar puasa kami bisa menang ya, memperoleh kemenangan sehingga tubuh-tubuh mereka ditahan tidak tidur, maksudnya yaitu iktikaf. Wajah rojulun ila Shibli ini ya. Pernah datang seorang kepada Imam Shibli radhiyallahu anhu wa qala ya sayyidi ana muhibbun mahjur. Saya ini orang pecinta tapi yang ditinggal pergi ya. Saya ini jatuh cinta tapi ditinggal pergi. Wah, ini patah hati ini ya. Maka apa kata Imam Shibli? Faqala lahu Shibli atau Shili ya, ala sawab Shibli. Ilzam babal Habib. Ya, tetaplah kamu di pintunya sang kekasih sejati, sang maha cinta, yaitu Allah. Kalau kamu pecinta yang ditinggal pergi, kalau kamu pecinta yang diputus cinta, kalau kamu pecinta yang patah hati, maka mintalah di pintu sang maha cinta. Famado mongko melakukan ar-rajulu seseorang walazimal masjid, dan dia berada di masjid, fakana yusallil laila kullah, ia sholat malam seluruhnya, faida sholal fajr, ketika dia sholat fajar, afaro wajhu biturab ya, ia lumuri wajahnya dengan debu dan berkata, ilahil mahrum yatlubul wisol, ya Allah, orang yang diputus cintanya ingin tersambung kembali, ya Allah, orang yang patah hatinya ingin tersambung kembali, ya Allah. Kalau seperti itu maka akan mujarab. Maka sang maha cinta akan meluluskan keinginanmu. Ja'alanallah wal muhibbin min adba'il wasilin. Semoga Allah menjadikan kita dan orang-orang yang mencintai ya, yaitu para orang-orang yang wusul berdasarkan bijahi sayyidil amin wa qala bijahi sayyidil amin, dengan keramatnya atau jahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dul a'immah, berkata sebagian umat, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman di dalam suratnya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Dan Allah juga berfirman, Hamim Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim, amran min indina, inna kunna mursilin, rahmatam mir rabbika innahu was samiul alim, rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mu'minin. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Turun malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Kemudian ayat Hamim, demi Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu ditetapkan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya ialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu orang yang meyakini. Hadhil lailah allati nawwahullahu bi annahu anzala fil kitabal karim. Inilah malam yang Allah memujinya, nawwahu itu madaha ya, dengan menurunkan di malam itu Al-Quran, wa farraqa fiha kulla amrin hakim, dan menentukan urusan setiap hambanya ya. Ia adalah Lailatul Qadar, malam itulah malam Lailatul Qadar. Fal qadar min nahiyatin, maka qadar dari sisi ini, wa al manzilatur rafi'ah, adalah kedudukan yang tinggi, wal jahil adim, pangkat yang agung. Yuqalu, dikatakan dalam bahasa Arab, fulanun dzu qadrin, itu orang yang
mempunyai kemuliaan. Idza kana rafi'al manzilah syarifal maqam. Kalau orang itu tinggi kedudukannya dan mulia makomnya. Wal qadru min nahiyatin saniyah, dan qadr dari arti yang kedua itu takdirul ahkam. Jadi menakdirkan hukum-hukum, wa tauziul aksam, membagikan ya ketentuan rezeki kepada alal anam para hamba. Wa makna Lailatul Qadar ala takdiril awal, makna Lailatul Qadar pada takdir yang pertama, al-Lailatul Zahra, itu malam yang Zahra ya, yang bersinar terang di atas syarrafi wal izzati was sana, yang mempunyai kemuliaan, kejayaan dan puji-pujian. Awil lailatal lati awil lailatu ya lati yamnahu fi ibadatal mukhlisin, atau malam yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang ikhlas, mahamma ahlun lahu, apa yang diinginkan ya akan diberikan padanya, min jahin masyhurin, dari kedudukan yang masyhur, wa maqamin mahmudin, dan kedudukan yang terpuji baik di dunia maupun di akhirat. Wa maknaha, dan maknanya ala takdir sani menurut yang kedua, al-lailah alati itu ya berumu Allah fi aqdarul ibad, yang Allah tentukan takdir para hambanya, wa ahwalahum, dan keadaan hambanya, wa masyayiri umurihim, dan bagaimana kesudahan umur mereka atau urusan mereka, wa yab'asu biya minal lauhil mahfud ila sama'id dunya. Ketentuan ini akan Allah kirim dari lauhil mahfud menuju langit dunia jumlatan secara global, litadkhula minha fi taurit tanfid, agar masuk di putaran pelaksanaan ala madal am, selama sepanjang tahun, agar kemudian sesuai dengan namanya qadar. Maka ada qadha, ada qadar. Dari qadha ini di lauhul mahfuz diturunkan di langit dunia, sehingga kemudian terjadilah ya di dunia ini menjadi qadar ya. Idzan fayya ala kiltal halataini, maka ia dengan dua keadaan ini adalah Lailatul Am Lailatul Am kulluhu haffa kullahu ya, adalah malam yang umum ya, kulluhu khaffahullah min kulli jawanibihi, malam yang seluruhnya yaitu dipenuhi oleh Allah dari seluruh sisi-sisinya, bil khairi kulli, dengan kebaikan. Fa ainama wajah taha, maka kemanapun kau menghadap di malam itu, lamastal fadla, kamu akan memperoleh keutamaan, wa qobastal khairal azim, dan kamu akan mendapatkan kebaikan yang besar. Walilailatul qadar salah satu asma. Malam Lailatul Qadar ini juga punya 3 nama lain, ukhra. Kullu ismin minha yattasilu bisabili subulil ilah. Masing-masing nama ini ada keterkaitannya dengan jalan menuju jalan Tuhan, yaitu allati haffahullahu biha, yang Allah penuhi dengan kebaikan-kebaikan dan Allah panjangkan ya dengan kebaikan-kebaikan tadi. Apa nama malam Lailatul Qadar itu? Yaitu Lailatul Barokah. Malam Lailatul Qadar disebut juga malam Lailatul Barokah, wa Lailatul Rahmah, malam rahmat, dan wa Lailatus Salam, malam keselamatan, kedamaian. Tsumma qala wallahu a'lam bissawab. Dengan demikian khatam sudah bab saum puasa ini di dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al ma tabqa min ramadhana sabilan lana ila mardatik. Allahumma ja'alna mimman adraka lailatal qadar waktub lana wa walidina wa ahibbatina wal muslimina ajma'in
idqan minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.